们好，现在你们听明星谈话博客。在本期节目中，我们将邀请多少嘉宾一个种内容娱乐。好，在我们不用等太久。大家好，欢迎大家来到这里。大家正在听到我们的博客，这是特别的博客。刚才我们都听到有3年。万一你们都不认识我，我来介绍一下。我的名字是 Giselda Deadly， 我要做这个博客更有意思的。现在我没有着急，但是我跟朋友的杯子。他们是谁？今天我们的客人是这个2个人，在内容中给我们所有人一个独特的印象。他们是 Desi Kisah 和 Salsa Bella。大家好，大家好，谢谢你们的光临。小姐，请介绍一下自己。大家好，我是 Salsa Bella， 您可以叫我 Salsa。上午好，我是很漂亮的朋友，我叫 Desi Kisah Puspitasari。谢谢。你们最近在做什么？最近我忙着做着一个内容。哇，您很忙。Salsa 小姐，您最近在做什么？最近我有很多计划，我也做了一个内容。哇，你们是很有生产力的年轻人。好的，我们收集了一些网友关于你年轻是如何面对娱乐世界的问题。好，让我们切问问题。第一个问题，你们觉得在这个娱乐圈有没有什么消息很动你的事业？它一定会发生，但我希望这不会发生在我身上。你知道的，这个娱乐圈太可怕了，这样的事情一定会发生。Penyiar atau podcaster adalah seorang yang bertugas untuk memandu sebuah program acara dan menyiarkan berita atau informasi di radio atau televisi. Umumnya, penyiar radio berinteraksi dengan para pendengar siaran ataupun rekan kerjanya. Oleh sebab itu, penyiar harus selalu menjadi pribadi yang sopan dalam bertutur kata dan memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Kode etik pekerja kreatif. Yang pertama adalah kejujuran, yaitu jujur mengenai skill yang dikuasai dan tidak menambah keterangan mengenai pengalaman palsu. Lalu yang kedua adalah integritas, yaitu memenuhi tugas sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua pihak. Yang ketiga adalah totalitas, yaitu sebisa mungkin mengerjakan proyek dengan perencanaan yang matang agar sesuai dengan tujuan klien. Dan yang terakhir adalah respect, yaitu saling menjaga privasi satu sama lain dan menjaga informasi yang bersifat rahasia. Etika penyiaran tercantum dalam 3 sumber, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiar swasta. Dan yang ketiga, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang program siaran. Dikutip dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang standar program siaran. Etika dalam penyiaran yang pertama, lembaga tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-kata makian. Yang kedua, kata-kata kasar disiarkan mencakup dalam kata-kata bahasa Indonesia
bahasa asing dan bahasa daerah, baik yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi wajib mengindahkan prinsip jurnalistik, yaitu akurat, adil, dan berimbang. Yang keempat, lembaga penyiaran tidak boleh menyelenggarakan kuis atau undian berhadiah yang dianggap dapat mengarah pada perjudian. Yang kelima, jika kuis atau undian hadiah menggunakan fasilitas telepon atau SMS, lembaga penyiaran harus memberitahukan dengan jelas tarif pulsa yang akan dikenakan. Yang kelima, kegiatan pengumpulan dana kemanusiaan atau bencana alam yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran harus memperoleh izin dari lembaga yang berwenang. Dari contoh yang telah dipaparkan, terdapat 3 kasus yang melanggar etika. Kasus pertama adalah kesalahan dalam penyebutan nona atau xiaojie, merujuk dari poin pertama, yaitu lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kemudian, kasus kedua adalah penggunaan kata-kata kasar sekaligus bersikap tidak profesional. Terlihat narasumber yang menjawab pertanyaan dengan asal-asalan serta menambahkan kata-kata kasar yang seharusnya tidak boleh diucapkan. Selain itu, mereka juga tidak bisa menjaga emosi selama berjalannya siaran. Kasus yang terakhir adalah terlalu mencampurkan dengan urusan pribadi. Dari contoh tersebut, terlihat narasumber yang terlalu ikut campur dengan urusan pribadi sehingga terjadi perselisihan. Menurut kami, seharusnya sebelum kegiatan penyiaran, penyiar harus sudah memahami kaidah makna serta kebahasaan apabila jika itu menyangkut bahasa asing, agar tidak terjadi kesalahan dalam bertutur kata. Selain itu, penyiar juga harus menentukan topik pembicaraan yang baik supaya tidak menimbulkan perselisihan dalam perbedaan pendapat. Untuk narasumber, seharusnya bisa lebih profesional ketika sedang bekerja, menjaga emosi lebih stabil dalam respon pertanyaan, dan juga harus menjaga perkataan. Tidak hanya itu, narasumber juga tidak seharusnya ikut campur dengan urusan pribadi narasumber lainnya. Pesan dari kami, bersikaplah dengan bijak dan profesional ketika sedang menjalankan sebuah profesi. Paling tidak, jika tidak bisa, maka bersikaplah sopan tanpa perlu merasa terbebani.